Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini di suasana yang sangat cerah, kembali lagi bersama kami di KUA Kecamatan Gunung dalam acara obrol pagi seputar Ramadan. Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang zakat profesi. Nah, hari ini akan dibahas langsung oleh Bapak Kepala Kantor KUA Kecamatan Gunung, Bapak Haji Suryono SPD. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, kita akan bincang seputar zakat profesi yang kadang masih dibicarakan simpang siur. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwasanya zakat profesi adalah zakat pendapatan. Ya, pendapatan seorang guru, seorang PNS, pegawai BUMN, BUMD, kemungkinan para pemborong dan lain sebagainya yang dihitung 1 bulan. Jadi pendapatan 1 bulan berapa dikalikan 12 bulan sehingga mencapai satu sak harta yang kita miliki 85 gram, umurnya 1 tahun, haulnya 1 tahun, wajib membayar zakat 2,5%. Bayangkan kita ada yang berpenghasilan tiap bulan, ya ada juga kalau petani penghasilan tahunan, ya panen durian tahunan, enggak. Kemudian kopi tahunan, kalau panen padi 4 bulanan baru panen, dibayar ketika panen. Dan timbulnya zakat profesi ini memang dilihatkan dari ayat Al-Baqarah 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, ya, berinfak, atau infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Apa saja yang kamu usahakan? Mungkin beternak ayam, beternak lele, ya, beternak harta ataupun binatang yang halal dimakan. Kalau beternak babi tidak bisa, ya, tidak bisa tuh dikatakan karena itu haram. Atau beternak anjing misalnya kan, dijual sampai nisab, tidak juga bisa. Yang halal ini disebutkan bahwasanya min thayyibat, yang baik-baik, berarti halalan thayyibat. Kalau dia mencapai nisab, ya 85 gram, kalau emas 1 juta berarti 85 juta, ya. Kalau penghasilan kita 85 juta setahun berarti sudah wajib membayar zakat profesi. Nah, itu dibayarkan tiap bulan, ya. Diperkirakan kalau 85 dibagi 85 juta dibagi 12 kita berapa? Itu kemudian diambil 2,5% untuk pembayaran zakat profesi kita, agar harta kita itu menjadi untuk hirohum wasakir, dia bersih kemudian suci. Nah, harta itu halal karena di dalam harta itu wafi amwalihim, di dalam harta-harta mereka itu hakul lisail wal mahrum, Allah titipkan untuk siapa? Mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Dibandingkan itulah zakat profesi bagi mereka yang mempunyai profesi dokter, termasuk kita ini yang PNS ataupun yang guru dan lain sebagainya, untuk dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya, baik meminta maupun tidak minta. Tidak minta ada zakatnya dengan syarat, ya, zakat ini bisa tersalur syaratnya Islam, merdeka, hartanya halal, kemudian milik penuh, punya dianya, bukan punya orang lain. Ini punya saya, kemudian punya itu, punya ini gabung jadi satu, tidak. Yang punya seorang itu penuh milik dia. Kemudian sampai nisab, dan sampai hitungan tadi 85 gram setahun. Kemudian sampai haul, sampai waktunya, hitungannya memang 1 tahun baru bisa dibayarkan. Kemudian tidak memiliki hutang. Nah, kemudian harta itu selalu bertambah dan bertambah. Dengan rukun yang ada, karena rukun ini sesuatu yang wajib ada, kalau tidak batal, gitu kan? Pertama wajib diketahui bahwasanya rukun zakat itu pertama adalah niat untuk mengeluarkan zakat. Nah, nanti
pada niatnya zakat, dia melaksanakan infak, tidak ya, sebutnya ini zakat bukan infak atau sedekah ya. Kalau zakat memang harus punya syarat-syarat, kalau infak kan tidak harus syarat-syarat, atau sedekah itu tidak ada syarat-syarat ya. Adanya niat, kemudian adanya harta yang dizakatkan. Ini anak berzakat tapi hartanya ada jadi ya, adanya cokok harta itu ya senilai 85 gram atau 85 juta dalam setahun itu. Kemudian ada yang memberi, kemudian yang terakhir ada yang terima, ada yang memberi, ada yang terima, dan jadi ya, atau sebaliknya. Jadi ada seputar zakat profesi atau ya itu zakat pendapatan bagi mereka yang mendapatkan harta dan diwajibkan hanya untuk orang yang kaya ya, orang yang kaya. Orang miskin enggak, jadi ya orang miskin tidak wajib membayar zakat profesi. Nah, sampai sini mungkin kita bisa juga sama-sama kita diskusikan supaya lebih luas dan berdampak positif bagi kita masyarakat itu ya. Silakan kalau ada punya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan BNPB telah menyampaikan materi tentang seputar zakat profesi. Mungkin di antara yang dijelaskan ada kawan-kawan yang ingin menanyakan, mungkin untuk dua penanya karena sudah punya waktu. Silakan. Bapak atau ibu-ibunya yang ingin bertanya mengenai zakat profesi ini. Silakan Pak Ozan. Kita memahami bahwa zakat profesi adalah hasil bersih dalam hitungan harta. Tetapi yang menjadi permasalahan kadang-kadang masyarakat adalah ketika pendapatan itu tidak per bulan, seperti contoh yang sudah disampaikan tadi, yaitu tahunan ataupun triwulan, dan kemudian di saat dihitung ternyata lebih nisabnya dalam arti 85 gram atau 85 juta. Permasalahannya kadang-kala zakat itu tidak bisa menyatu yang kita setor karena banyak hal yang sifatnya prioritas dalam keluarga. Kita sudah punya nisab 85 juta dan cukup setelah dihitung per tahun. Tetapi ada banyak tanggungan kita. Kira-kira pertanyaannya apa? Saya langsung ya karena obrolan kita ini. Ya, pertanyaannya sederhana. Bagaimana jika kita juga punya tanggungan kedua orang tua kita yang sudah jauh bersama? Kedua kita punya keponakan yatim piatu. Akhirnya zakat itu apakah harus kita keluarkan penuh? Apakah tetap itu kita kurangi dari tanggungan kita? Baik, berarti pertanyaan singkat itu. Jadi kalau nanti ingin mengeluarkan zakat, tapi ada keluarga kita yang yatim, anak yatim, orang tua jumbo itu apakah zakatnya dikeluarkan penuh atau tengah? Oh, begini. Ketika kita mendapatkan harta, tadi ada 85 gram, itu tetap wajib. Itu tadi namanya kebutuhan pokok ya. Yang namanya kebutuhan pokok diambil dulu. Saya pendapatan kita mungkin 90 atau 100 juta. Nah, untuk kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan itu harus dikeluarkan dulu, baru dipotong dengan kebutuhan pokok. Ya. Nah, setelah itu baru dihitung dari setelah dikurangi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Misalnya beras berapa kilo, kemudian pangan pakaian, nah, kemudian tempat tinggal, ya. Nah, itu setelah dikurangi baru hasil bersih itu yang dibayarkan di zakat. Artinya Pak, petani saya kira tidak akan mampu dalam tanda kutip petani buruh, bukan petani yang punya lahan. Petani buruh yang tidak mampu, tidak sesuai atau 85 gram tadi 18 juta setahun nggak wajib. Seperti kita pegawai kategori apa misalnya dengan pendapatan satu bulannya misalnya 5 sampai 10 juta, ketika dikalikan 12 dipotong bersih Bapak atau hasil bersih saya kira juga artinya tidak wajib. Kalau tidak sampai 85 itu tetap tidak wajib. Tapi jangan digede-gedein kan. Nah, biasanya cari akal digede-gedein. Kalau digede-gedein bahkan setelah terjadi praktek di masyarakat, apalagi PNS, alasannya membayar utang. Utang nggak pakai sudah, bahkan sampai pensiun. Dipastikan mereka sampai pensiun tidak pernah bayar
zakat karena diakali. Karena begitu kita berhutang dalam artian untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan apa namanya mewah, tersier misalnya. Kebutuhan untuk mobil, kebutuhan untuk beli kebun lagi, sementara kebutuhan pokoknya tidak. Kalau kita berhutang untuk kebutuhan pokok, yang itulah jadi alasan untuk tidak apa namanya. Tapi kalau kita utang untuk pengembangan usaha, beli tanah baru, lihat rumah baru, jangan beli ini baru. Nah, gitu kan? Nah, itu tetap apa namanya dapat karena sistemnya dia berkembang, produktif. Nah, karena kalau kita pakai alasan untuk tidak membayar zakat, dipastikan kita yang berpenghasilan 6 sampai 7 juta atau 10 juta ini dikurangi sampai yang kecil tinggal 1 juta. Tidak wajib saya Pak. Nah, demikian ini kembali kepada kita. Tidak usah nanti Allah. Yang jelas kalau kita diberikan kecukupan ada di dalamnya zakat. Kalau kita tidak yakin ada zakat di situ, ada namanya infak, ya. Infak, ya, pemberian yang tanpa harus nisab dan haul. Ada sedekah, ya. Sedekah artinya benar, kita membenarkan ajaran Islam. Buktinya saya melaksanakan sedekah. Gitu. Itu saya kira yang prinsipnya kembali kepada kita. Yang jelas kita ini coba ditanya kepada diri kita, kaya, miskin. Pada dasarnya kita antara kaya dan miskin. Kalau kita ngomong miskin, aku punya rumah, ada bergaji, kemudian dapat sampingan, istri juga bekerja. Ya. Kalau kita ngomongkan miskin, tidak pas. Ngomongin kayo nampaknya belum sampai ya, anggap baik. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar sekalian, bahwasanya harta. Tadi ada ayat ya, saya kalau saya ayat 19 atau ya 19. Ya wafi amwali, di dalam harta-harta mereka itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan lewat orang-orang yang kaya. Itu diberikan kepada fakir dan tidak miskin. Ya, itu sebenarnya Allah takdirkan ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pajak sekolah, ada yang tidak pajak sekolah. Karena Allah telah membagi dan memperhitungkan mereka harta dia, ya, untuk jatah hidup dia sudah dititipkan kepada mereka yang kaya. Tapi sayangnya yang kaya itu kadang tidak sadar bahwa ada titipan Allah yang harus diberikan. Ya, dengan kita kadang tidak sadar itu, hanya tetap jadi keseimbangan. Baik, dan terima kasih Pak. Mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai zakat profesi. Zakat profesi itu kan zakat yang diwajibkan ketika memasuki hisab, dan itu juga hisab atau haul. Itu kan sifatnya pribadi. Kemudian apabila kalau keluarga ya suami istri telah mempunyai penghasilannya itu telah kalau dihitung masing-masing sudah termasuk hisab atau haulnya. Kemudian apakah keduanya ini wajib mengeluarkan zakat profesinya atau satu keluarga? Kemudian siapa yang berhak menerima zakat profesi ini? Apa bisa kita berikan dengan satu keluarga sebagai individu atau kita serahkan kepada zakat? Terima kasih. Langsung saja, ada waktu ya. Kita usaha bersama. Karena mungkin bisa sama-sama bikin proyek misalnya kan dapat hasilnya. Kalau di pasar sudah ditetapkan 6 juta Pak. Penghasilan 6 juta itu karena zakat progresif 2,5%. Jadi 25.000 kali 6 juta berapa? Itu sebelum dipotong pengeluaran Pak? Ya, ya. Itu kalau menurut sebaiknya orang yang berpenghasilan lebih diambil dari pendapatan kotor. Tapi bagi mereka yang penghasilannya pas-pas itu potong dulu kebutuhan pokok ya, sandang pangan dan papan karena penghasilan papan. Tapi kalau penghasilan 30, 40 ada yang 50 juta sebaiknya, karena itulah nikmat Allah niat. Orang berpenghasilan 50 juta dan 20 juta, nah kadang-kadang sehari dapat, kadang-kadang sebulan. Jadi sudah melebihi. Sebaiknya rasa syukur itu tidak harus dari penghasilan bersih.
Tapi yang pas-pasan ya tadi yang pas-pasan baru dipotong dulu penghasilan apa namanya kebutuhan dan pokok. Nah itu ya. Jadi kalau sampai kira-kira 6 juta sama Ramadan, kalau 6 juta nanti dipotong penghasilan apa namanya kebutuhan pokok 2 juta tidak kena. Batasnya 6 juta itu bersih. Ya, 6 juta itu bersih ya. Nah, kemudian kepada siapa saja tentunya ingat surat At-Taubah ayat 60 ya. Terutama kepada lil fuqara'i wal masakin, para fakir dan miskin. Banyak lainnya ya, di antaranya amil ya. Amil itu yang petugas, mualaf ya. Kemudian budak tidak ada, seperti tidak ada. Kemudian qarimin orang yang berhutang, ibnu sabil bisa diilah ya, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. Dan supaya kita ada basnas di dalam itu disalurkan lewat basnas sehingga penyalurannya tepat dan akan dibagikan kepada mereka yang sudah terdata sebagai orang-orang miskin, orang-orang fakir di di kecamatan maupun di kabupaten yang pada. Terima kasih untuk Pak Yusrono JMPD yang telah menyampaikan paparan materi pada pagi hari ini. Semoga pembicaraan kita obrolan pagi mengenai zakat profesi dapat menjadi penambahan ilmu bagi kita dan pemahaman, sehingga nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki agar kita juga mampu untuk membayar zakat profesi yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kepada Pak Yusrono telah hadir untuk menyampaikan materi ini, dan kawan-kawan sekalian yang telah berpartisipasi dalam tanya jawabnya. Kami akhiri untuk bicara pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin